Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amala innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta. Insyaallah taala sesaat lagi kita akan melanjutkan pembahasan kita di ilmu nahwu. Pembahasan kita malam hari ini adalah berkaitan dengan isim mu'rab. Ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya apa saja fiil mu'rab, apa saja fiil mabni. Kita juga sudah membahas eh, kata mu'rab dan kata yang mabni secara umum ya pada pertemuan sebelumnya. Itu sudah kita bahas. Sekarang kita akan memasuki sesuatu yang lebih detail ya. Kalau pertemuan sebelumnya itu kita hanya membahas kata mu'rab secara umum ya. Isimnya apa saja, kemudian fiilnya apa saja. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga sudah membahas ya kata yang mabni secara umum ya, isim yang mabni seperti apa, fiil yang mabni seperti apa. Itu sudah kita bahas secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya yang lebih detail. Sekarang kita membahas isim mu'rab. Kita murojaah sedikit. Isim mu'rab itu adalah isim yang berubah harokat terakhirnya. Simpelnya seperti itu ya. Isim yang berubah harokat terakhir. Nah, isim mu'rab ini terbagi menjadi empat, empat atau lima. Wah, lima di sini. Ya, terbagi menjadi lima. Isim yang pertama, insya Allah ini kelar ya, karena dia hanya berbicara tentang definisi dan contoh. Isim mu'rab ini pertama ya. Isim mu'rab yang pertama isim mufrad. Isim mufrad. Yang kedua isim musanna. Yang ketiga jama'. Yang keempat asmaul khamsah. Al asma'u al khamsah. Isim yang lima. Jadi kalau pertemuan sebelumnya teman-teman sudah berkenalan dengan al-af'alu al-khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Sekarang ada istilah baru, al-asma'u al-khamsah, isim-isim yang lima. Isimnya memang jumlahnya hanya lima, tapi dia memiliki hukum tertentu. Kemudian yang kelima, isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Kita masuk ke isim mu'rab yang pertama, yaitu isim mufrad. Isim mufrad. Sesuai dengan namanya, isim mufrad itu isim yang menunjukkan satu. Isim yang menunjukkan arti satu. Misalkan, qalamun. Qalamun di sini dia maknanya adalah satu pena. Ya, meskipun kita tidak memberikan naat atau sifat untuk qalam, tapi dia sudah bermakna satu. Qalamun. Bagaimana kita bisa mengetahuinya?
kita bisa mengetahuinya dari bentuk, ya. Artinya di situ tidak ada penambahan alif dan nun yang merupakan musanna dan tidak ada penambahan waw dan nun yang merupakan contoh jamak. Ya, jadi dia qalamun itu isim mufrad. Isim yang menunjukkan satu. Contoh yang lain banyak. Baitun, satu rumah. Ya, misalkan eh, masjidun, satu masjid. Nah, itu definisi isim mufrad. Isim mufrad itu sendiri terbagi menjadi dua. Pertama, ada yang sahih akhir. Yang kedua, ada mu'tal akhir. Apa itu sahih akhir? Sahih akhir itu maksudnya isim yang dimana huruf terakhirnya huruf sehat. Tidak ada alif, tidak ada waw sukun, tidak ada ya sukun. Ya. Contohnya apa? Contohnya mu'minun. Mu'minun. Apa huruf terakhirnya? Nun. Berarti huruf sehat. Nah, kalau dia huruf sehat berarti isim mufrad sahih akhir. Isim mufrad sahih akhir. Mukminun artinya adalah satu orang mukmin. Ya. Qalamun diakhiri dengan mim, huruf sehat. Berarti dia juga termasuk isim mufrad sahih akhir. Kemudian kita masuk ke isim mufrad yang kedua, yaitu mu'tal akhir. Ya. Di isim juga ada sahih akhir, ada mu'tal akhir. Sebagaimana fi'il ada yang sahih akhir, ada yang mu'tal akhir. Ya. Ana rasa istilah ini tidak asing lagi ya di telinga teman-teman. Sahih akhir, mu'tal akhir. Itu ada di isim dan ada juga di fi'il. Isim mufrad yang kedua ini isim mufrad mu'tal akhir. Isim mufrad yang dimana huruf terakhirnya terdapat salah satu di antara tiga huruf cacat. Ya, baik alif maupun waw sukun maupun ya sukun. Mu'tal ini terbagi menjadi dua, teman-teman sekalian. Ada yang diawali dengan mu'tal alif. Ada yang diawali dengan mu'tal alif. Contohnya apa? Contohnya adalah apa? Diakhiri dengan mu'tal alif. Nah, kalau isim mufradnya diakhiri dengan alif, ya, maka namanya isim maksur. Ini istilah baru ya. Isim maksur itu adalah isim yang diakhiri dengan alif. Itu simpelnya. Isim mufrad yang diakhiri dengan alif itu namanya isim maksur. Contohnya Mustafa. Kita perhatikan contoh Mustafa. Diakhiri dengan huruf apa? Huruf alif. Berarti dia isim maksur. Ya, isim maksur. Naam, alif maksurah atau alif lazimah. Contoh lain, Musa. Musa ini juga isim maksur. Kok tahu? Diakhiri dengan alif. Alif maksurah atau alif lazimah. Ya, Musa. Karena yang namanya fathah itu cocoknya dengan alif. Jadi teman-teman kalau bertemu dengan
isim yang diakhiri dengan alif maksurah atau alif lazimah itu namanya isim maksur, ya. Ketimbang kita menyebut isim mu'rab mu'tal akhir. Kalau untuk hanya sekedar memudahkan pemahaman, sah-sah saja kita sebutkan isim mu'rab apa namanya isim mufrad mu'tal akhir. Tapi isim maksur ini lebih ringkas dan lebih mudah dipahami, ya. Karena istilah yang sering kita pakai itu adalah isim maksur. Isim maksur. Kemudian teman-teman sekalian barakallahu fikum, ada eh, isim mufrad mu'tal akhir yang diakhiri dengan ya. Diakhiri dengan ya. Huruf ilahnya, huruf cacatnya adalah ya. Namanya adalah isim mankus. Isim mankus. Isim mankus, ya. Contohnya apa? Al-Qadhi. Al-Qadhi. Nah, Al-Qadhi ini artinya hakim. Ya, hakim. Diakhiri dengan huruf ya. Mana ya-nya? Ada ya di situ. Bisa bisa kita lihat dengan mata kita. Al-Qadhi. Diakhiri dengan ya. Namanya isim mankus. Kalau tidak ada alif lam, ini kan ada alif lam nih. Al-Qadhi. Kalau tidak ada alif lam, maka ya-nya harus dibuang. Qadhin. Qadhin. Bertanwin. Ya-nya mana? Ya-nya dibuang. Nah, kemudian kan di sini yang disebutkan hanya dua. Mu'tal alif, mu'tal ya. Mana mu'tal wawnya? Maka jawabannya mu'tal waw di situ dia masuk ke mu'tal ya. Kenapa? Karena huruf terakhirnya itu waw. Misalkan gini. Kita ambil contoh. Harus tulis nih biar paham ya. Misalkan da'a yada'u. Da'a yada'u. Itu kalau kita merujuk ke akarnya, isim fa'ilnya adalah da'iwun. Betul nggak? Da'iwun. Wazannya adalah fa'ilun. Betul ya? Bisa dipahami ya? Da'a yada'u kalau kita merujuk ke wazannya, seharusnya isim fa'ilnya adalah da'iwun. Fa'ilun. Kalau kita merujuk ke akarnya seharusnya adalah ad-da'iwu, al-fa'ilu. Kan seharusnya seperti itu. Ini yang mu'tal wow. Nah, sebagaimana yang Ana sampaikan sebelumnya, sebagaimana yang Ana sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yang namanya wow
itu cocoknya dengan dhammah. Afwan. Ya, betul. Yang namanya dhammah itu cocoknya dengan waw. Yang namanya fathah itu cocoknya dengan alif. Yang namanya kasroh cocoknya dengan ya. Itu pasangannya. Dhammah pasangannya waw. Fathah pasangannya alif. Kasroh pasangannya ya. Nah, di sini ada yu. Nah, ada yang bisa membantu, ada yang bisa atau yang paham ini, mana yang harus kita ganti? Ini babnya i'lal ya. Nah, diakhiri dengan huruf cacat ini. Wow, berharokat dhammah. Takil, ya. Susah diucapkan, berat di lisan orang Arab. Sedangkan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Huruf sebelumnya ain dan ainnya berharokat kasroh. Kata kita kalau kasroh itu pasangannya adalah ya. Betul ya? Kalau kasroh itu pasangannya ya. Maka waw di sini ya fakulibat al-wawu yaan. Maka wawnya diganti dengan ya lil munasabah. Karena yang namanya kasroh, harokat kasroh pada ain ini cocoknya dengan ya. Jadi ad-da'i. Nah, jadi secara tidak langsung ana ingin menjelaskan di sini. Jadi mu'tal ya di sini dia sepaket dengan mu'tal waw. Seperti itu. Karena pada akhirnya mu'tal waw nanti akan diganti dengan ya. Jadi mu'tal ya ini di dalamnya ada mu'tal waw. Karena mu'tal waw nanti akan diganti menjadi mu'tal ya. Bisa dipahami ya? Jadi di dalam mu'tal ya itu sebenarnya ada mu'tal waw. Karena nantinya waw akan diganti dengan ya. Contohnya ada iwu itu asalnya. Ada iwu. Kemudian wawnya diganti menjadi ya karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Jadi ada i. Nah, jadi mu'tal waw di sini masuk ke dalam mu'tal ya. Masuk ke dalam mu'tal ya. Karena nantinya waw akan diganti dengan ya. Ya. Jadi isim mankus. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi mu'tal itu ada yang mu'tal alif namanya isim maksur. Contohnya Mustafa. Kemudian mu'tal ya, ya. Mu'tal ya itu diakhiri dengan huruf cacat ya. Namanya isim manqus. Contohnya al-qadhi. Kalau al-qadhi itu dari awalnya sudah ya, ya. Dari awalnya sudah diakhiri dengan ya. Jadi tidak diganti, ya. Tidak diganti. Beda dengan ad-da'i, itu asalnya ad-da'iu. Kemudian wawnya diganti dengan ya lil munasabah. Karena yang namanya kasroh itu cocoknya dengan ya. Jadi ad-da'i. Mu'tal ya, di dalamnya ada mu'tal waw. Ya, namanya isim manqus. Jadi isim manqus itu di dalamnya ada mu'tal ya dan ada mu'tal waw di dalamnya ya. Karena nantinya huruf waw itu akan diganti dengan ya. Jadi seperti itu.
Kemudian ada isim musanna. Isim musanna. Apa itu isim musanna? Isim musanna ini dia menunjukkan dua. Contohnya mu'minani. Dua orang mukmin. Ciri khususnya dengan penambahan alif dan nun. Ciri khususnya dengan penambahan alif dan nun atau ya dan nun. Mu'minani atau mu'minaini. Dua orang mukmin. Contoh lain, kolamani, dua pena. Baitani, dua rumah. Masjidani, dua masjid. Berbeda dengan tadi, kolamun, satu pena. Masjidun, satu masjid. Tapi kalau penambahan alif dan nun, kolamani, itu dua pena. Masjidani, dua masjid. Insya Allah ini gampang ya, karena kita belum berbicara tentang hukum. Kemudian jamak. Jamak itu dalam bahasa Arab, dia lebih dari dua, tiga, dan seterusnya. Jamak itu terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Laki-laki banyak ya. Kata anak tadi, tiga orang dan seterusnya. Contohnya apa? Mu'minuna. Orang-orang mukmin. Ciri khususnya dengan penambahan waw dan nun. Mana waw dan nunnya? Waw terletak pada huruf kedua sebelum terakhir. Terlihat di sini ya teman-teman ya. Kalau kurang besar, anak perbesar lagi. Tuh, Masya Allah. Besar ya. Nunnya mana? Nunnya ini. Huruf terakhir. Pokoknya ciri khususnya dengan penambahan waw dan nun. Atau ya dan nun. Mu'minuna. Orang-orang mukmin. Kalau dibilang mu'minuna, orang-orang mukmin berarti tiga orang dan seterusnya. Atau mu'minina. Tiga orang dan seterusnya. Orang-orang mukmin. Kemudian, oh ya, jamak muzakkar salim ini teman-teman sekalian barakallahu fikum, dia khusus untuk muzakkar, khusus untuk laki-laki. Ya, khusus untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki. Kemudian jamak yang kedua namanya jamak muannats salim. Jamak muannats salim. Meskipun nama ini diperselisihkan, ya, banyak dikritik oleh ahli nahwu. Di antaranya Ibnu Hisham Al-Ansari dalam Syarah Qatrun Nada, beliau mengatakan muannats salim ini nggak cocok namanya. Yang cocok itu majumi'a bi alifin watain mazidataini. Ya, majumi'a bi alifin watain mazidataini. Ini nama yang pas menurut Ibnu Hisham Al-Ansari. Ya, isim yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Tapi ya, dalam rangka memudahkan pemula, banyak juga yang membela penamaan ini, membela nama jamak muannats salim. Kata mereka tidak apa-apa nama jamak muannats salim, karena untuk memudahkan pemula. Jadi jamak muannats salim itu dia khusus untuk perempuan. Khusus untuk perempuan, tiga orang dan seterusnya. Contohnya mukminatun. Ciri khususnya diakhiri dengan alif dan ta. Alif dan ta. Huruf kedua sebelum terakhir alif. Mukminatun. Orang-orang mukmin, mukminat, orang-orang mukminat, ya, atau perempuan mukminat, perempuan-perempuan mukminat. Mudarrisatun, guru-guru perempuan.
Ustadzat. Ustadzat. Artinya adalah ustazah, ustazah. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga jamak yang ketiga. Namanya jamak taksir. Sesuai dengan namanya, taksir itu artinya pecah. Jamak yang pecah, maksudnya apa? Tidak beraturan dia. Tidak ada ciri khusus. Tidak ada tidak ada gambaran khusus untuk bisa mendeteksi, oh dia ini jamak taksir. Tidak ada. Ya. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam Al-Tuhfatus Saniyah, beliau memberikan gambaran tentang jamak taksir. Beliau mengatakan jamak taksir itu ada an-naqs, az-ziyadah. Ada yang nanti huruf di jamaknya dikurang, dan ada juga ketika di jamak hurufnya ditambah. Ada juga yang al-jam'u bainahuma, dengan menggabungkan dua hal. Ya, beliau memberikan gambaran seperti itu. Ala kulli hal teman-teman sekalian, kalau jamak taksir ini jamaknya tidak beraturan. Mau tidak mau kita harus merujuk ke kamus. Ya. Contoh, ya. Misalkan di sini rijalun. Mufradnya adalah rojulun. Rojulun, satu laki-laki. Dua laki-laki, rojulani. Tiga laki-laki dan seterusnya, rijalun. Beda dengan kedua temannya tadi. Kalau jamak muzakkar salim gampang, tinggal menambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Kalau rojulun tidak boleh kita katakan rojuluna. Wah, ini bikin kaidah baru dalam ilmu nahwu, ya, atau dalam ilmu bahasa Arab. Nggak ada rojuluna, ya. Jadi dia tidak beraturan. Rojulun, rojulani, rijal. Kok kita bisa tahu Ustaz rijalun? Itu kaidahnya dari mana? Dari kamus, ya. Karena memang bentuk jamaknya tidak beraturan. Tidak beraturan. Ada penambahan huruf dan ada pengurangan huruf. Itu yang disampaikan oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid dalam Al-Tuhfatus Saniyahnya. Jadi memang ada pengurangan huruf, ada penambahan huruf. Jadi nggak beraturan. Beda dengan jamak muzakkar salim, bisa kita bikin sendiri dengan menambahkan waw dan nun. Bukan seperti jamak muannats salim, bisa kita tambahkan alif dan ta. Kalau jamak taksir nggak bisa. Ya, kita harus sabar, ya, mencari ke kamus. Contoh lain, qalamun. Qalamun ini bentuk mufradnya, satu pena. Qalamani, dua pena. Bentuk jamaknya apa? Aqlamun. Aqlamun. Ya. Jadi di situ ada ziyadah dan naqs, ya. Ada penambahan huruf, ada penambahan huruf hamzah. Ada penambahan sukun pada qafnya. Ada penambahan alif, ya. Seperti itu. Banyak, ya, jamak taksir yang lain. Itu untuk jamak, ya. Jadi kita sudah mengambil tiga nih. Pertama isim mufrad, ya. Isim mu'rab yang pertama, isim yang mengalami perubahan pada harokat terakhirnya. Yang pertama isim mufrad. Dia bisa berubah harokat terakhirnya teman-teman sekalian. Dari kolamun bisa jadi kolaman, bisa jadi kolamin. Kemudian isim musanna
Dia juga bisa berubah harokat terakhirnya. Ya, bisa kolamani, bisa kolamaini. Jadi berubah harokat terakhirnya. Kemudian, jadi yang harus kita perhatikan itu kalau untuk kolamani, kolamaini itu bukan nunnya ya. Tapi yang harus kita perhatikan itu alif dan ya-nya. Karena nun di situ adalah pengganti tanwin. Pengganti tanwin. Jadi yang dimaksudkan perubahan di sini adalah perubahan dari bentuk mufradnya dengan alif ke bentuk nasabnya dengan ya. Jadi jangan melihat nunnya olamani, olamaini. Kalau nun nggak berubah harokatnya, tetap berharokat kasroh. Nun di sini adalah pengganti tanwin. Iwadun anit tanwin. Pengganti tanwin yang ada di isim mufrad. Jadi jangan lihat nunnya, tapi lihat sebelum nunnya. Alif dan ya. Perubahan bentuk rofaknya dirubah ke bentuk nasabnya. Dari alif menjadi ya. Itu maksudnya perubahan i'rabnya. Kemudian jamak ya. Isim mufrad yang ketiga jamak. Jamak muzakkar salim berubah dari muslimuna jadi muslimina. Jangan lihat nunnya. Nun itu sama dengan musanna tadi. Nun di situ adalah pengganti tanwin di isim mufrad. Muslimun, muslimuna. Ya, nun di situ, na itu adalah pengganti tanwin di isim mufrad. Jadi jangan lihat nunnya, tapi dilihat di sebelum nun, yaitu waw. Muslimuna, muslimina. Di situ perubahannya. Kemudian jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim. Mu'minatun, mu'minatin. Nah, mu'minatun, mu'minatin. Nah, ini baru kita bisa melihat di harokat terakhirnya. Mu'minatun, mu'minatin. Nah, ya, baru bisa kita melihat ke harokat terakhirnya. Mu'minatun, mu'minatin. Di situ perubahannya. Kemudian jamak taksir. Kalau jamak taksir gampang. Kita tinggal melihat ke huruf terakhirnya. Rijalun, rijalan, rijalin. Nah, disitulah bentuk perubahan harokatnya. Ya, itu isim mufrad yang tiga. Isim mufrad lagi afwan. Itulah isim mu'rab yang tiga. Ya, isim mufrad, isim musanna, dan jamak. Kemudian isim mu'rab yang keempat adalah al-asma'u al-khamsah. Ini jenis isim mu'rab yang keempat. Apa itu al-asma'u al-khamsah? Isim-isim yang lima. Ana sampaikan secara umum ya. Sebenarnya satu jenis ini atau dua jenis itu butuh satu pertemuan atau dua pertemuan ya. Idealnya seperti itu. Karena kita selain membahas tentang definisi, apa namanya contohnya, hukumnya, kemudian cara i'rabnya itu butuh waktu memang. Tapi tidak mengapa kita sampaikan secara umum saja dengan waktu yang ada. Semoga Allah mudahkan ya. Al-asma'u al-khamsah, isim-isim yang lima. Isim-isim yang lima ini juga dikenai perubahan. Jadi bisa berubah harokat terakhirnya. Nah, jadi isim-isim yang lima itu yang pertama langsung saja ini. Isim-isim yang lima itu adalah abuka, bapakmu, akhuka, saudaramu, hamuka. Hamuka ini aqaribu zaujin atau zaujah, kerabat suami atau kerabat istri, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hisham Al-Sori dalam syarah Qatrun Nadanya. Ya, kerabat suami, bisa juga kerabat istri. Huka,
mulutmu, du ilmin, pemilik ilmu, ya, pemilik ilmu. Ini isim yang lima. Isim yang lima. Isim-isim yang lima ini dia pasti dikenai perubahan, pasti dikenai i'rab, pasti dia mu'rab, ya, pasti dia mu'rab. Ciri khas dari al-asma'u al-khamsah ini dia selalu diidofahkan ke apa namanya? Selalu diidofahkan. Pokoknya selalu diidofahkan. Seperti itu. Jadi ada mudhof, ada mudhofun ilaih. Ya. Kalau tidak diidofahkan maka batal menjadi al-asma'u al-khamsah. Kalau dinamakan dengan al-asma'u al-khamsah, syaratnya dia harus diidofahkan. Harus diidofahkan kepada selain ya mutakallim. Ya, dia harus diidofahkan, harus disandarkan kepada selain ya mutakallim. Ya, orang pertama. Misalkan abuka, abuki, abu zaidin, nggak boleh disandarkan kepada ya mutakallim. Ya, kalau disandarkan kepada ya mutakallim, nanti bukan isim, bukan al-asma'u al-khamsah namanya. Ya, bukan al-asma'u al-khamsah. Karena nanti i'rabnya bukan dengan i'rab dengan huruf, tapi i'rabnya dengan harokat muqaddarah. Ya, jadi itu syarat al-asma wal khamsah, dia harus diidofahkan kepada selain ya mutakallim. Tadi Anda lupa ya menambahkan kepada selain ya mutakallim ya. Karena memang apa namanya, seperti Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid itu ketika memberikan syarat pada al-asma wal khamsah, itu pertamanya disebutkan al-idofah dulu. Baru setelahnya disebutkan al-idofah di ghairi ya'i al-mutakallim. Ya. Jadi syarat al-asma wal khamsah dia harus diidofahkan kepada selain ya mutakallim. Tidak boleh kita katakan abi pada al-asma wal khamsah. Itu bukan al-asma wal khamsah. Al-asma wal khamsah itu harus di-i'rab dengan huruf, ya. Adapun abi itu di-i'rab dengan harokat. Bagi yang sudah mempelajari nahwu, ya ini tidak asing ya. Akhi itu bukan al-asma'u al-khamsah. Hami bukan al-asma'u al-khamsah. Fi bukan al-asma'u al-khamsah. Seperti itu. Adapun du ilmin, dia memang tidak bisa disandarkan dengan ya mutakallim. Karena zu itu harus diidofahkan kepada isim zahir atau isim jenis. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi yang ingin Anda sampaikan di sini, al-asma wal khamsah itu isim-isim yang lima. Apa itu? Abuka, akuka, hamuka, fuka, zumalin. Ya. Dan kelima ini memiliki syarat. Dia harus diidofahkan kepada selain ya mutakallim. Nah, kelima isim ini dikenai perubahan. Ketika rofa dia abuka, ketika dinasab jadi abaka, ketika dijar jadi abika. Ya. Jadi jangan lihat harokat kafnya ya, jangan. Tapi lihat ke huruf kedua sebelum terakhir. Ya, karena kaf di situ dia domir. Domir. Yang harus kita lihat itu adalah huruf terakhir dari mudhofnya. Yaitu yaitu waw ya. Kita lihat huruf wawnya. Abaka yang kita lihat adalah alifnya. Abika yang kita lihat adalah ya-nya. Jadi jangan melihat kaf karena kaf itu adalah domirnya, kata gantinya. Nah, jadi seperti itu.
Ya, simpelnya seperti itu ya, sederhananya seperti itu. Begitu juga dengan akhuka, sama seperti abuka. Ketika dirofa jadi abuka, ketika dinasab jadi akhoka, dijar jadi akhika. Hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, du ilmin, da ilmin, di ilmin, ya, du ilmin, da ilmin, di ilmin. Jadi perubahan inilah namanya mu'rab, ya. Perubahan inilah namanya mu'rab. Jadi al-asma'u al-khamsah dia dikenai perubahan juga. Makanya dia menempati urutan keempat dari isim mu'rab. Nah, yang terakhir nih insya Allah. Yang kelima ya. Isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu sesuai dengan namanya isim yang tidak menerima tanwin. Nah, perlu kita ketahui kalau kita dapati isim yang bertanwin itu artinya isim itu sangat kuat. Sangat kuat. Itulah identitas sejati isim. Dia menerima tanwin. Menerima tanwin. Ketika tanwin tersebut tidak bertanwin artinya sifat keisimannya melemah. Sifat keisimannya melemah. Ibarat HP yang baterainya sudah 10%. Seperti itulah. Tapi kalau udah 100%, Masya Allah, kuat sekali. Ya. Nah, ketika isim tersebut tidak menerima tanwin, artinya dia sudah menyerupai fi'il. Sudah menyerupai fi'il. Yang namanya fi'il tidak mungkin bertanwin. Tidak ada namanya fi'il yang bertanwin. Ya. Taib. Kita langsung saja biar tidak kepanjangan. Isim ghair munsharif itu isim yang tercegah dari tanwin disebabkan adanya ilat keserupaan dengan fi'il ya sebagaimana yang Anda sampaikan tadi. Isim ketika dia menyerupai fi'il ya artinya dia tidak bertanwin. Ketika isim tersebut tidak bertanwin artinya dia sudah menyerupai fi'il. Bisa dipahami ya? Kan isim itu kuatnya dia memiliki tanwin. Ketika isim tersebut tidak menerima tanwin, artinya isimnya sudah mengalami penurunan dari segi kekuatannya. Ketika isim tersebut tidak menerima tanwin, artinya sifat keisimannya melemah dan dia sudah menyerupai fi'il. Ya, karena dia sudah menyerupai fi'il. Nah, isim yang tidak menerima tanwin karena dia sudah menyerupai fi'il itu memiliki dua illah. Memiliki dua illah di sini maksudnya adalah dia menyelisihi asal ya. Illat di sini maksudnya adalah cabang atau keluar dari asal. Jadi illat di sini bukan cacat ya, tapi sebagaimana disampaikan oleh para pensyarah matan al-muqaddimah al-jurumiyah, illah di sini pada bab isim ghairu munsharif artinya bukan cacat, bukan berpenyakit, tapi maksudnya adalah cabang atau keluar dari asal, ya. Illat di sini artinya dia keluar dari asal. Karena dia memiliki satu illah, karena dia memiliki satu 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 cabang yang membuat dia keluar dari asalnya. Apa itu? Di sini disebutkan fuqara. Satu ilat itu banyak ya. Di sini disebutkan satu saja. Sebenarnya masih ada ya, ada apa namanya diakhiri dengan alifut ta'nis ya. Baik ya alifut ta'nis al-maksurah maupun alifut ta'nis al-mamdudah. Tapi di sini penulis hanya menyebutkan alifut ta'nis al-mamdudah saja, yaitu fuqara. Alifut ta'nis al-mamdudah itu
Maksudnya adalah huruf sebelum huruf terakhir terdapat alif. Terdapat alif. Dan setelahnya ada hamzah. Fuqara sama. Nah, itu alifut ta'nis al-mamdudah. Ya, alifut ta'nis al-mamdudah. Ana ulangi, alifut ta'nis al-mamdudah itu maksudnya adalah sebelum huruf terakhir ada alif. Setelahnya ada hamzah. Fuqara, sahra. Nah, itu alifut ta'nis al-mamdudah. Nah, ketika isim ghairu munsharif, ketika isim yang tidak bertanwin dan diakhiri dengan hamzah, sebelumnya ada alif, maka dia tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Kenapa? Karena dia memiliki satu illah, ya. Karena dia keluar dari asal pada satu hal, ya, pada fi'il. Apa ilahnya? Ilahnya adalah alifut ta'nis al-mamdudah. Ya, alifut ta'nis al-mamdudah. Fuqara'u, sahra'u. Tidak boleh kita katakan fuqara'un. Ya, fuqara'un, sahra'un. Tidak boleh. Sahra'un, sahra'u, fuqara'u. Seperti itu. Ya, karena dia memiliki satu illah. Ya, jadi yang memiliki satu illah itu pertama alifut ta'nis, yang kedua adalah jamak. Maksudnya adalah sighah muntahal jumu', sighah muntahal jumu'. Kemudian isim ghairu munsharif, isim tidak bisa juga menerima tanwin ketika dia memiliki dua illah. Ya, ketika dia memiliki dua illah. Dia keluar dari asal. Keluar dari asal pada dua hal. Ya, pada dua hal. Dua illah di sini maksudnya adalah illah lafziyah dan illah ma'nawiyah. Contohnya Yazid. Yazid ini tidak boleh bertanwin. Kita harus katakan Yazidu. Yazidu. Kenapa? Karena dia memiliki dua illah. Dua illah. Illah apa saja itu? Pertama, illah ma'nawiyah. Illah ma'nawiyahnya itu adalah al-alamiyah. Nama. Jadi illah ma'nawiyah itu ada al-alamiyah, ada al-wasfiyah. Adapun illah lafziyah itu banyak. Ya. Ada yang apa namanya? Ada al-adal, kemudian apa namanya? At-ta'nis bi ghairi alif. Kemudian apa lagi? Banyak pokoknya di illah lafziyah, ya. Illah lafziyah karena memang dia keluar dari asal secara lafaz, ya. Ada al-adal, ada ta'nis bi ghairi alif. Nah, dan seterusnya. Itu untuk dua illah. Contoh di sini dibawakan Yazidu. Yazidu ini dia memiliki dua illah. Pertama, illah ma'nawiyahnya sebagai alamiyah. Karena dia sebuah nama. Kemudian kalau di illah lafziyah, dia sebagai apa namanya? Wazan fi'il. Wazan fi'il. Karena dia menyerupai wazan fi'il. Yazidu. Zada yazidu. Itu fi'il kan? Zada yazidu. Zada fi'il madin, yazidu fi'il mudhari'. Maka yazidu itu dia nama sekaligus menyerupai fi'il. Jadi ilahnya di sini ada dua. Ilah ma'nawiyahnya, ilah ma'nawiyahnya sebagai alamiah dan ilah lafziyahnya sebagai wazan fi'il. Nah, jadi teman-teman sekalian barakallahu fikum, isim ghairu munsharif ini adalah isim yang tidak boleh bertanwin
Kenapa? Karena dia sudah menyerupai fi'il. Nah, sebabnya apa? Ada dua sebabnya. Imma dia memiliki satu illah, keluar dari asal pada satu hal, seperti fuqara'u, ya sigha muntahal jumu' atau alifut ta'nis, atau dia memiliki dua illah. Memiliki dua illah, ya, yaitu illah lafziyah dan illah ma'nawiyah. Nah, jadi fuqara'u yazidu. Nah, kata fuqara'u yazidu ini juga dikenai i'rab. Dia bisa mengalami perubahan. Ya, ketika dirofa kita katakan fuqara'u. Ketika dinasab dan dijar kita katakan fuqara'a. Nah, begitu juga dengan yazidu. Yazidu dikenai perubahan. Bisa berubah harokat terakhirnya. Ketika dirofa kita katakan yazidu, dinasab dan dijar dengan yazida. Jika yang kita maksudkan yazidu di sini nama orang, ya. Tapi kalau yang kita maksudkan di sini adalah fi'il, maka dia berlaku hukum fi'il, ya. Hukum fi'il. Kalau fi'il kan tidak mungkin dijar, ya. Kalau fi'il itu dijazm, ya, dirofa, dinasab dan dijazm. Tidak ada dijar, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian barakallahu fikum, isim mu'rab yang sudah kita jelaskan di situ ada 5 yang bisa dimasuki perubahan. Pertama isim mufrad, yang kedua adalah isim musanna, yang ketiga adalah yang ketiga jamak, yang keempat al asma'u al khamsah, isim-isim yang 5, yang kelima adalah isim ghairu munsharif. Kelima isim ini mengenai perubahan dan ada hukum i'rabnya, ya. Bisa dirofa, bisa dinasab, bisa dijar. Itu maksudnya. Kalau kita berbicara tentang mu'rab, isim mu'rab, itu maksudnya adalah isim mu'rab ini nanti bisa dirofa, kemasukan amil rofa, bisa dinasab, kemasukan amil nasab, bisa dijar. Jika kemasukan amil jar. Di jazm? Enggak. Kalau jazm itu khusus untuk fi'il mudhari'. Nah, teman-teman sekalian barakallahu fikum, cukup untuk penjelasan malam hari ini. Jika ada pertanyaan, tafadhalu. Ya, tanya Ustadz. Tafadhal. Ya Ustadz, itu waktu Ustadz membicarakan tentang mudzakkar salim, itu bisa mukminuna dan mukminina. Artinya sama ya Ustadz ya? Artinya sama. Perubahan itu karena ada amil gitu. Ya, Contohnya gimana Ustadz? kalau mu'minuna itu dia kemasukan amil rofa. Misalkan haula'u al-mu'minuna atau haula'u mu'minuna. Mu'minuna dia kemasukan amil rofa. Amil rofanya adalah mubtada. Amil rofanya adalah mubtada. Nah, Yang mana Ustadz? Yang mubtada itu, ula itu. haula'i mubtada, mu'minuna khobarnya. Nah, kemudian jika dia kemasukan Mukminina. jika dia kemasukan amil nasab, ra'aitu al-mu'minina. Al-mu'minina ini sudah kemasukan amil nasab. Mana amil nasabnya? Fi'il. Oh itu. Iya, fi'il. Oke. Al-mu'minina. Nah, perubahan dari al-mu'minuna ke al-mu'minina inilah namanya al-i'rab. Iya. Ro'aitu mu'minina apa ada ro'aitu al mu'minina? Ra'aitu al-mu'minina, boleh juga ra'aitu mu'minina. Enggak masalah, ya. Al mu'minina. Ustaz, izin. Tafadhal. Ro'a itu al-mu'minina. Al-mu'minina berubah dia menjadi nasab karena kemasukan fi'il. Fi'il yang dimaksud fi'il muta'adi, Ustaz.
Sahih, muta'addin. Nah, fil muta'addin, ro'a yara. Bermakna ru'yah, melihat. Ustaz. Afwan. Ustaz, izin. Kalau tadi terkait pembahasan tentang isi mu'rab itu tadi ada 5 disebutkan. Yang terakhir adalah yang kelima, yakni isim ghairul munsharif yang tidak menerima tanwin. Tadi sebutkan siga muntahal jumu, Ustaz. Eh, maaf, sepertinya belum dicontohkan, Ustaz. Maksud dari siga muntahal jumu itu, Ustaz. Nah, sigha muntahal jumu' itu artinya adalah bentuk terakhir jamak. Tidak ada lagi jamak setelah jamak ini. Sigha muntahal jumu' itu seperti masabihu, lampu-lampu, masajidu, masjid-masjid. Ini adalah bentuk jamak yang terakhir. Tidak ada lagi jamak setelah ini, yaitu sighah muntahal jumu'. Kan jamak itu biasanya banyak ya. Kalau kita merujuk ke kamus itu biasanya ada isim yang memiliki banyak jamak dan diakhiri dengan jamak yang terakhir. Jamak terakhir inilah dinamakan dengan sighah muntahal jumu'. Jadi setelah jamak ini tidak ada jamak lagi. Ya, seperti itu. Sighah muntahal jumu' namanya. Bentuk jamak yang terakhir. Seperti masabihu, pokoknya dia wazannya itu kalau nggak mafa'ilu, mafa'il. Seperti itu. Itu namanya sighah muntahal jumu'. Nah, Ustaz. Tapi dia masuk juga ke ghairul munsharif, Ustaz. Isim ghairul munsharif juga ya. ya isim ghairu Karena munsharif. bentuk wajahnya. Iya. Afwan. Baik. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Masya Allah, ada Ustadz Yazid, Sifaul Wahid, Ustazah Mona, Ustadz Lukman, Ustadz Dede, Aisyah, Aisyah, Abu Zubair, Edin, Ustadz Ahmad, Masya Allah. Ini termasuk yang istiqomah nih. Belajar malam-malam Amin. ya, mengasah otak ya, mau diajak pusing ya, Masya Allah. Semoga Allah memberikan Subhanallah. ganjaran yang berlipat ganda kepada antum semua. Karena nggak semua Amin, orang yang amin, punya kegiatan di amin. luar pagi harinya ya, udah capek-capek malamnya diajak berpikir, Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan ikhwah? Jika Anas, Ustaz, kembali masih untuk meyakinkan, Ustaz. Tadi pembahasan juga isim mu'rab itu ada 5 tadi. Disebutkan yang ketiga adalah jamak. Jamak di sini masuk jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Iya, Ustaz. Nah, dalam jamak taksir juga ada juga yang nggak bertanwin, Ustaz. yang Betul, Ustaz, ya? yang ada yang bertanwin, ada yang Yang- enggak. Ada yang Kalau tidak, ya. yang tidak bertanwin tadi itu sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' itu Oh, termasuk maksudnya jamak taksir. seperti masajid, Ustaz. Sahih, masajidu, masabihu. Ini sighah muntahal jumu' termasuk jamak taksir. Iya. Jadi ada yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin untuk jamak taksir. Ada lagi ikhwah? Untuk menguatkan pemahaman anak, Ustaz. Ya. Oh, ya. Itu lari ke situ. Terus, Ustaz, jazakallah khair ala ihtimamik. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Ada lagi? Sepertinya sudah ya. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum, muhayyakumullah jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa barakallahu Jazakumullahu fikum. khairan. Jazakumullah khair. Oh, rame ya ternyata ya, Masya Allah. Tutupnya rapi.